Kebiasaan kalau punya masalah tinggalkan, bukan diselesaikan. Di utara ada masalah, kita geser ke selatan, betul ya? Kemudian selatan mulai ada masalah, geser ke selatan lagi. Depok mulai penuh nih Pak sekarang. Depok mulai penuh. Ya, nanti geser keluar lagi. Dan sekarang ada masalah lagi, mulai geser jauh ke tempat lain. Kira-kira pada hari ini mari sama-sama kita dengarkan nasihat dari orang yang kita sangat cintai, orang yang mempunyai asa ke depan untuk bangsa dan umat ini. Kalau kata orang sana, di Balikpapan membeli kain, kainnya indah, motifnya keren. Kita harapkan dan kita doain semoga Pak Anies jadi presiden. Senang tadi mendengar bahwa Pak Haji Madani bercerita rencana tentang deklarasi kota kuliah, kota subuh gabungan atau kota subuh? Jadi di mana-mana ada kuliah subuh. Ada kuliah subuh. Yang penting ada kuliah dan ada hadirinnya. Jangan sampai di depan kamera. Kuliah depan kamera. Jadi di mana-mana gitu. Kuliah subuh jamaahnya masjidnya penuh, kuliahnya juga penuh di mana-mana. Insya Allah. Apalagi tadi disebut ada rencana untuk membuatnya di Jakarta International Stadium. Semangat ya sana ya. Jauh tapi nggak apa-apa. Ya, siap subuhan di sana. Siap penuhin sis. Insya Allah nanti karena Jakarta International Stadium ini sudah disiapkan, udah ada garis-garis softnya tuh. Jadi kalau datang ke sana sudah langsung terasa mana kiblatnya. Seringkali kita mikir ini kiblatnya yang mana ya? Kiblat ya, kiblatnya yang mana ini? Jadi dengan begitu kita berharap nantinya kalau sholat subuh di JIS akan menyaksikan juga bahwa Jakarta ini sesungguhnya mulainya dulu di utara, kemudian makin hari makin ke selatan. Nah, kita ini punya kebiasaan kalau punya masalah tinggalkan, bukan diselesaikan. Di utara ada masalah, kita geser ke selatan, betul ya? Kemudian selatan mulai ada masalah, geser ke selatan lagi. Depok mulai penuh nih Pak sekarang. Depok mulai penuh. Ya, nanti geser keluar lagi. Dan sekarang ada masalah lagi, mulai geser jauh ke tempat lain. Geser aja. Geser. Nah, jadi kami di DKI Jakarta malah mau sebaliknya. Banyak utara, kita dirikan stadionnya di sana, kita perbaiki sama-sama kawasan Jakarta Utara itu. Amin. Karena begini, kalau di sini wudhu itu seger, akhirnya seger kalau wudhu. Saya jamin jamaah majlis ini jarang wudhu di utara. Jarang wudhu di utara. Beda. Itu. Nah, kalau saya ngerasain Pak, di sini nanti duhur mana, asar, maghrib di mana, nah di situ paling kalau mau tahu kualitas lingkungan majlis nggak pakai saya ngerasain wudhu di sini adem seger, gitu kan? Pindah ke Jakarta Utara mulai agak beda dikit. Betul. Terus nanti sampai ke utara di dekat luar Batang, wudhu di situ mulai itu rasa beda airnya. Bukan cuma berasa beda, tapi airnya seperti berminyak. Di tangan kita itu rasanya seperti berminyak. Nah, itu menggambarkan kualitas ekosistem yang ada di tempat ini. Dan kita ingin sama-sama. Dan lingkungan rusaknya lama, tapi perbaikinya juga lama. Punya kecenderungan rusak ditinggalkan. Insya Allah nanti anak cucu kita beresin. Nggak begitu. Jadi kita harus mulai sekarang melakukan. Insya Allah kita geser ke utara kegiatan. Nah nanti dengan adanya Jakarta International Stadium di situ, nggak lama lagi sebelah utaranya JIS, Museum Rasulullah. Peletakan batu pertamanya itu dilakukan awal Maret, akhir Februari, awal Maret 2020. Siap semuanya.
batu pertama, gambar sudah selesai semua, mau jalan muncul ini pandemi 2020 tuh persis. Itu adalah kunjungan internasional terakhir, karena sesudah itu dari Rabithah Alam Islami pulang. Sesudah itu tidak bisa lagi datang ke sini. Yang Saudi tidak bisa ke sini, yang dari sini tidak bisa ke Saudi. Sana itu orang Saudi itu tidak boleh ke Indonesia. Tapi saking orang di sana itu pengen ke Indonesia, dibikin peraturannya berat betul. Kalau sampai pergi ke Indonesia, maka tidak boleh keluar negeri selama 2 tahun. Sangat mempesona. Gitu aja gitu. Hukumannya berat, berarti enak betul datang ke Indonesia. Jadi orang-orang di sana kalau nggak dihukum berat-berat berani ngelanggar gitu. Kenapa semuanya pengen ke sini? Nah, museum Rasulullah ini doakan. Sekarang alhamdulillah sudah tuntas prosesnya untuk segera dimulai. Harusnya sudah selesai sekarang, tapi Allah punya rencana lain. Datang pandemi, semua tidak bisa dikerjakan. Insya Allah pertengahan tahun 2022 ini pekerjaannya dimulai. Insya Allah bisa tuntas tahun 2023. Kalau ada 20 tuh nyamper aja. 20 tuh langsung 23. Doain bisa 23 selesai. Biar nanti 24 bisa subuhan di sana. Setuju kan? Setuju. Jadi kalau itu ada, nanti insya Allah kita punya 2 nih. Satu datang ke Jakarta International Stadium, satu lagi kita ke Museum Rasulullah. Ini akan menjadi museum tentang Rasulullah dan seluruh artefaknya yang terlengkap, yang sama dengan yang ada di Madinah. Yang baru akan dibangun juga. Jadi bukan yang ada di Madinah sekarang ya. Jadi yang pernah datang ke Madinah, kalau lihat itu bukan itu. Di sana pun sedang akan dibangun, nanti dibangun di Jakarta. Jadi ini hanya tempat. Yang satu di sana. Nah, saya mau izin dulunya rencana di Depok ya, Pak Wali. Rencana kemudian punya pergeseran akhirnya berujung ke Jakarta. Nah, di samping itu kita sedang menyelesaikan Masjid Apung. Doakan ini bisa tuntas sebentar lagi. Masjid Apung ini selesai sebelum bulan September tahun ini, sehingga kita bisa sama-sama merasakan. Nah, di sini ini unik nih, seperti yang Masjid Apung ini. Namanya juga Masjid Apung kan. Jadi dia di atas air laut. Dia di atas air laut. Lalu di atas air laut ini bisa melihat matahari terbit dan bisa melihat matahari terbenam. Jarang tempat di Jakarta kita bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam. Kalau naik ke lantai 8 bisa. Tapi kalau di ujung pesisir nggak banyak tempat begitu. Mudah-mudahan ini salah satu keunikan tempat masjid yang bisa menyaksikan matahari terbit sama matahari terbenam di ujung Ancol itu. Kenapa kita buat di situ? Ini saya ceritakan sedikit. Ancol itu sudah ada sejak tahun 61. Pertanyaannya, sejak tahun 61 di Ancol ada masjid nggak ya? Yang pada sering ke Ancol? Pernah ada masjid nggak di Ancol? Kok bisa nggak ada masjid di Ancol? Kok bisa nggak ada masjid di Ancol? Jadi kadang-kadang kita ini sudah terlalu terbiasa tidak mempertanyakan hal yang sederhana-sederhana, sampai akhirnya kita baru sadar, iya ya kita nggak punya masjid di Ancol. Insya Allah sebelum akhir tahun ini masjid akan tegak berdiri di Ancol. Jadi orang dari seluruh Indonesia yang pada datang itu ketemu masjid, dan masjidnya di atas permukaan air laut. Doakan ini semua bisa jalan dengan baik, bisa tuntas, sehingga nanti gerakan subuh seperti ini punya pasangan-pasangannya, nggak sendirian, ada pasangan-pasangannya. Kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah kekuatan untuk umat Islam di Jakarta bangkit makin kuat. Insya Allah terbangun lewat gerakan ini adalah rumah tangga. Amin. Rumah tangga, keluarga-keluarga yang nanti bangkit setiap waktu subuh. Terima kasih kepada para penggerak, Kiai Sulaiman Rohimin, Kiai Madani,
yang selama bertahun-tahun menyelenggarakan ini. Terima kasih juga para alim ulama yang selama ini menjadi garda di dalam menjaga umat, menjaga iman, Islam, akhlak kita semua. Insya Allah mereka selalu diberikan kekuatan menjadi garda pertahanan kita. Sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan, ini akhir Sa'ban, bulan penuh berkah. Ke depan besok kita masuk bulan yang benar-benar kita akan dapat kesempatan emas. Dan alhamdulillah besok Ramadan ini sudah bisa taraweh bersama. Walaupun tadi pas masuk sama Pak Wali nyebar-nyebar, Pak maskernya nggak pada pakai. Ramadan kita nanti pesan sedikit saja. 2 Ramadan kemarin itu banyak kita kegiatan di rumah, betul ya? Kegiatan di rumahnya. Bapak-bapak sudah bertahun-tahun menitipkan kewajiban ngimamin sholat tarawih pada imam di masjid. Anak-anaknya dititipin semua nih, pada tarawih di masjid. Bapak-bapaknya nggak ngimamin sholat tarawih lagi, karena tarawihnya sudah dilakukan di masjid. Selama 2 tahun kemarin semuanya kembali di rumah, tarawih di rumah, tanggung jawab ngimamin kembali kepada bapak. Baru ini mikir bacaan itu terus. Kulhu lagi. Bapaknya ditanya, iya dulu imam saya juga kulhu. Jadi 2 tahun kemarin kita dapat kesempatan tuh untuk dikalibrasi lagi tiap keluarga, di mana orang tuanya, para bapak-bapak ini, para ayah ambil tanggung jawab. Nah, mudah-mudahan pengalaman itu memperkaya Ramadan kali ini. Amin. Jadi tetap di rumahnya hidup, di masjidnya juga hidup. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada semuanya. Insya Allah kuliah subuh ini makin luas jangkauannya. Dan Jakarta benar-benar menjadi kota yang hidup sejak mulai waktu subuh. Dan kegiatan kuliah subuh se-Jakarta akan tumbuh makin luas. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali kesempatan barusan diingatin harus langsung Pak minta izin saya meneruskan perjalanan. Kebetulan ada kegiatan di pasar Minggu yang harus kami datangi juga, waktunya hampir bersamaan. Tapi saya sampaikan, saya akan ke tempat kuliah dulu, gabungan subuh dulu, baru dari gabungan subuh ke pasar Minggu. Mohon di